Jadi arah pembelajaran di depan itu mau saya arahkan ke arah namanya deep learning. Ini sebuah teori baru sebenarnya. 95 saya kuliah di Australia sudah mempelajari deep learning ini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu teori ini berkembang. Di situ yang namanya nanti ada namanya kontekstualisasi, ini sama. Sehingga pembelajaran itu, nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan dalam pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacana mengkaji ulang kurikulum merdeka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukhti tidak main-main. Ia telah menyiapkan kurikulum yang baru yang saat ini masih digodoknya. Pertimbangannya kurikulum merdeka masih baru dan belum diterapkan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kami, kata Mukhti, juga harus mengkaji ya. Ini kan masih baru. Kurikulumnya masih baru, kata Abdul Mukhti, dikutip dari Kemdikbud.go.id pada Senin 4 November 2024. Mukhti memberikan sedikit bocoran, menyebut kurikulum baru sebagai deep learning. Tak bocori ya, jadi arah pembelajaran ke depan itu mau diarahkan yang namanya deep learning, ucap Abdul Mukhti. Dari beberapa data yang kami himpun, deep learning dipakai dalam metode kecerdasan buatan atau AI, diambil dari sistem kecerdasan otak manusia yang mengajarkan komputer untuk memproses data. Seperti apa pembelajaran deep learning yang disampaikan Mendikdasmen Abdul Mukhti? Berikut bocorannya. Menyampaikan bahwa ke depan model dan materi pembelajaran akan dikurangi, tapi dipelajari secara mendalam. Materi pelajarannya dikurangi sehingga materi pelajarannya itu mungkin ringan gitu, tapi cara menjelaskannya itu mendalam, kata Mukhti, dikutip dari TikTok Kabar Satri MU. Jika dijabarkan dalam melahirkan 3 metode pembelajaran, yaitu pertama, pembelajaran mindful. Pembelajaran mindful terdiri dari 2 domain utama, yakni kesadaran guru dan motivasi belajar siswa. Guru harus sadar dan peka, sensitif dengan keberagaman anak didik, baik secara karakter hingga kemampuan akademik dan non-akademik. Sedangkan siswa ajak atau didorong selama mengikuti pembelajaran untuk berpikir dan terlibat. Misalnya, ketika guru menjelaskan berbagai jenis air dengan menanyakan apa saja air yang ada di kehidupan sehari-hari. Sebagai eksplorasi awal, siswa diberi kesempatan menjawab seluas-luasnya sesuai pengetahuan awal. Jenis air secara visual dan di sekitar kehidupan sehari-hari, seperti air laut, air kolam, air got, air sungai, dan lain-lain. Tapi jika klasifikasi air dalam konteks kebutuhan ibadah hanya ada 3 jenis, yakni air mutlak, air mustakmal, dan air mutanajis. Jadi mereka langsung tahu dan punya kemampuan mengklasifikasi jenis-jenis air dalam konteks yang berbeda-beda. Kedua, pembelajaran meaningful. Kemudian pembelajaran yang disebut Abdul Mukhti dengan meaningful, dia itu para murid itu tahu saya belajar ini tujuannya untuk apa, gunanya saya belajar ini untuk apa, tutur Mukhti. Masih banyak guru yang tidak menjelaskan manfaat dari ilmu yang dipelajari, sehingga murid hanya belajar pokoknya, belajar saja. Contoh, anak-anak kita buka halaman 13, terus kemudian untuk apa yang dibuka halaman 13? Kenapa tidak halaman 14? Murid harus tahu apa yang ada di halaman 13 tersebut secara mendalam. Deep learning memahami, mengetahui manfaatnya sehingga mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya bro. Dengan menemukan ilmu baru, mengetahui gunanya, maka murid akan lebih termotivasi untuk menguasai ilmu tersebut. Menurut Pak Menteri, inilah yang membuat motivasi belajar murid berkurang karena tidak mengetahui manfaat dari apa yang dipelajari. Ketika tidak menemukan gunanya dari yang dipelajari itu, maka motivasinya menjadi kurang, terang Mendikdasmen. Nah, selain menjelaskan maksud dari apa
yang dipelajari, guru juga harus menjelaskan manfaat dari apa yang dipelajari. Ujungnya akan tercipta pembelajaran yang disebut Abdul Mukti dengan joyful. Abdul Mukti menyebutnya pembelajaran joyful yang menyenangkan alias fun learning yang menggembirakan, bukan pembelajaran seperti yang saat ini dilakukan dengan kesan funny learning alias lucu-lucuan. Serius tapi santai ya, menyenangkan gitu ya, jadi nggak merasa tertekan. Nah, menurut Abdul Mukti, menggembirakan tidak harus lucu, namun mengandung unsur penemuan baru, memahami, mengetahui manfaatnya, dan mampu melakukannya. Itulah arti menyenangkan. 3 metode pembelajaran tersebut hanya dapat dilakukan dengan konsep belajar deep learning, belajar dengan orientasi mendalami sesuatu secara luas, detil, dan panjang hingga mencapai tahap mampu melakukan, bukan seperti konsep belajar service learning dan achievement learning yang sekarang dijalankan dengan orientasi yang penting diajarkan. Murid hanya mengetahui pemahaman bersifat permukaan saja alias tidak secara mendalam. Nah, terakhir, Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan bahwa menyampaikan ilmu ibaratnya menyajikan fakta yang dipahami murid sebagai ilmu baru, mengetahui manfaatnya dan mampu melakukannya. Jadi mengetahui fakta-fakta itu penting, tapi mereka murid seringkali tidak tahu gunanya fakta yang sudah diketahui. Pungkas Abdul Mukti. Oke bro and sis rahimakumullah, sebelum lanjut subscribe dulu ya channelnya. Kurikulum baru berbasis deep learning. Begitu selesai pelantikan para menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober 2024, muncullah komentar dan pertanyaan, termasuk pertanyaan dalam bidang pendidikan, yaitu tentang kemungkinan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melakukan penggantian kurikulum. Wacana yang paling santer akhir ini adalah adanya kurikulum baru yang berbasis deep learning. Terlepas dari akan diterapkan atau tidak, tentunya bro and sis rahimakumullah bertanya-tanya ya, apakah kurikulum berbasis deep learning itu? Apa karakteristik kurikulum tersebut? Apa manfaatnya dan apa saja tantangan yang akan dihadapi? Deep learning apa ya? Deep learning dalam pendidikan mengacu pada proses di mana peserta didik terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan memahami materi dengan lebih baik. Peserta didik tidak hanya mengetahui apa saja dari sebuah pelajaran, tapi juga mengetahui bagaimana hal itu terjadi. Kurikulum yang dirancang dengan pendekatan ini berupaya membantu peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini karakteristik kurikulum berbasis deep learning. Pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran berfokus pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Peserta didik lebih banyak terlibat dalam diskusi, proyek, dan kerjasama kelompok. Karakteristik kedua, kontekstual dan relevan. Materi pembelajaran dihubungkan dengan situasi nyata yang relevan bagi peserta didik sehingga mereka dapat memahami pentingnya apa yang mereka pelajari. Lanjut ke karakteristik ketiga, penekanan pada pemahaman konseptual. Peserta didik diajak untuk menggali lebih dalam tentang konsep utama dan memahami bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Lanjut ya, keempat, dari karakteristik penggunaan higher order thinking skill. Kurikulum ini mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Serta didik dorong tanya pikir kritis dan membuat penilaian berdasarkan data dan bukti. Kelima, pendekatan interdisipliner. Kurikulum berbasis deep learning seringkali melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah kompleks sehingga peserta didik memahami keterkaitan antar bidang studi. Bro and sis, tentunya antum juga bertanya, terus apa manfaat kurikulum berbasis deep learning ini? Meningkatkan pemahaman dan atensi. Dengan memahami materi secara mendalam, peserta didik cenderung ingat dan dapat menerapkannya dalam situasi berbeda. Membangun keterampilan berpikir
berpikir kritis, peserta didik dilatih untuk berpikir logis, mempertanyakan asumsi dan mengembangkan argumen yang kuat, mengembangkan keterampilan kolaborasi. Peserta didik sering bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif. Persiapan untuk dunia nyata, peserta didik dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan situasi baru. Sudah jamak ya, cita-cita yang besar selalu ada AGH, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, ini tantangan dalam implementasi. Pertama, waktu dan sumber daya. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis deep learning membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar, termasuk pelatihan guru dan peralatan pembelajaran yang memadai. Tantangan kedua berupa perubahan paradigma. Guru dan peserta didik perlu beradaptasi dengan pendekatan yang lebih interaktif dan kolaboratif yang mungkin berbeda dari metode pengajaran tradisional. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian. Menilai pemahaman mendalam dan keterampilan berpikir kritis bisa lebih menantang dibandingkan menilai hafalan atau jawaban yang tepat. Kurikulum berbasis deep learning berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik dengan membantu mereka memahami materi secara lebih dalam dan relevan. Namun, implementasinya membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Oke, bro and sis, itulah tinjauan singkat tentang kurikulum berbasis deep learning. Kalau kamu ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eman,